Halo guys, kembali bersama saya Petrus Jakub. Di video kali ini kita akan bahas mengenai sudah ada BPJS. Masih perlukah asuransi? Teman-teman, kita semua tahu ya, BPJS itu sangat membantu bagi banyak orang, khususnya kalangan menengah ke bawah. Karena kalangan menengah ke bawah pakainya BPJS tuh buat perlindungan kesehatannya. Kalau menengah ke atas biasanya sudah pakai asuransi swasta dan itu udah lebih dari cukup. Tapi pertanyaannya, kalau udah punya BPJS, masih perlu asuransi gak sih? Buat menjawab pertanyaan ini, ada satu pertanyaan yang harus kita jawab terlebih dahulu, yaitu andai kata nih terjadi penyakit yang berat. Penyakit berat seperti apa tuh Pak Petrus? Kanker, jantung, stroke, gagal ginjal, dan sebagainya. Itu termasuk penyakit berat. Lalu apakah cukup dengan BPJS saja? Kalau menurut teman-teman gimana tuh? Nah, untuk mengetahui jawabannya kita simak terus nih videonya. Kalau terjadi sakit kritis dan hanya punya BPJS, apa yang akan terjadi? Itu yang harus kita pikirkan. Bener apa bener teman-teman? Misalnya terjadi sakit kanker. Apakah orang yang terkena penyakit kanker atau stroke atau jantung bisa langsung bekerja dengan normal? Kenyataannya nggak semua orang yang sakit kanker itu bisa kerja dengan normal. Malah kebanyakan harus bolak-balik ke rumah sakit dan harus pengobatan. Bisa jadi penghasilannya terganggu. Kenapa? Karena harus cuti dari kantor, harus izin ke rumah sakit. Dalam sebulan mungkin izinnya lebih dari seminggu. Pertanyaannya, kalau teman-teman jadi pemilik perusahaan, ada karyawannya izin terus, teman-teman gimana? Apa yang akan teman-teman lakukan? Bakal dipertahankan atau diganti dengan karyawan lain yang lebih produktif? Betul teman-teman, kebanyakan HRD atau pemilik perusahaan pun akan melakukan yang sama. Karyawan yang cutinya terlalu banyak, bolosnya terlalu banyak akan dipecat dan berakibat si karyawan itu kehilangan penghasilan. Lalu apa yang terjadi jika hanya mengandalkan BPJS? Apakah kartu BPJS bisa dipakai buat beli beras? Apakah kartu BPJS bisa dipakai buat bayar listrik, beli token listrik? Apakah kartu BPJS bisa dipakai untuk bayar uang sekolah anak di saat penghasilannya terganggu atau bahkan terhenti karena resiko-resiko yang tadi udah saya sebut, sakit berat, kanker, stroke, gagal ginjal atau jantung atau sebagainya? Apakah cukup dengan BPJS saja? Penghasilannya berhenti tapi kebutuhan-kebutuhan tetap jalan, uang sekolah tetap harus dibayar, listrik harus tetap dibayar supaya nyala, nasi tetap harus dimasak, beras harus tetap dibeli, sayur tetap juga harus disiapkan. Nah, saya punya ide teman-teman, gimana kalau BPJS itu kita lengkapi dengan uang cash, uang tunai teman-teman. Uang tunai ini bukan dari tabungan kita, tapi ini adalah asuransi penyakit kritis. Kalau di Allianz itu ada beberapa produk. Salah satu produk unggulannya adalah FlexiCI atau juga bisa dipilih Allianz Pasti. Dua produk ini unggulan teman-teman. Produk ini memberikan uang tunai apabila terdiagnosa penyakit kritis. Berikut ini adalah contoh nyatanya teman-teman. Ini saya sudah posting di video saya sebelumnya, sharing dengan Cimimi dari Pagar Alam. Papanya mengalami serangan jantung pertama dan papanya punya asuransi penyakit kritis. Cair tuh. Kalau teman-teman perhatikan, ini nominalnya 1 miliar lebih 365 ribu. Juta. Waduh, bukan ribu ya, maaf ya. 1,365 miliar. Dan Cimimi bilang sampai hari ini pun papanya sehat dan pada saat mengajukan penyakit kritis pun juga nggak parah-parah banget, istilahnya begitu ya, tapi mengalami serangan jantung. Jadi nggak melulu orang yang kena serangan jantung atau penyakit kritis itu kondisinya benar-benar kritis. Ini contoh nyatanya teman-teman, dan hari ini happy loh dia. Kenapa? Ada uang cash, ada uang tunai, bisa dipakai buat apa aja nih? Buat jalan-jalan. Kalau teman-teman ikutin video Cimimi yang saya bagikan kemarin, ini papa dan mamanya jalan-jalan bareng Cimimi ke Jepang dan Korea, dan di situ dia happy. Kenapa? Karena jalan-jalannya gratis, teman-teman, dapat dari uang asuransi. Nah, ini contohnya teman-teman. Kalau kita sudah berobatnya pakai BPJS, dilengkapi sama uang tunai dari asuransi penyakit kritis,
Fleksi CI atau Allianz Pasti. Kalau teman-teman mau tahu seperti apa Fleksi CI atau Allianz Pasti, boleh nih japri-japri tanya saya. Jadi itu adalah ide dari saya teman-teman, melengkapi BPJS kamu supaya kita dan keluarga terproteksi maksimal. Kalau tanpa BPJS ya ada sih uang tunai, tapi dari tabungan. Masalahnya dari tabungan itu berapa banyak? Nah, kembali ke pertanyaan awal teman-teman. Sudah ada BPJS, masih perlukah asuransi? Silakan teman-teman jawab sendiri ya, dan tuliskan nih jawabannya di kolom komentar. Bagikan video ini ke teman-teman kalian yang sekiranya membutuhkan. Sampai jumpa di video lain. Saya Petrus Jakub. Tuhan memberkati.